Oke, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas materi Anda. Kali ini kita mau selami lebih dalam satu gagasan yang, wah, kuat banget ya. Ini dari esai yang Anda kasih, judulnya Amor Fati, Cara Menjadi Tak Terhancurkan. Ada subjudulnya juga, Nihil Perditi. Kayaknya ini ide lama, tapi kok rasanya relevan banget ya sekarang? Iya, betul sekali. Esai ini, seperti yang Anda bilang, memang ngupas konsep amor fati. Akarnya itu kuat banget di stoicism, terutama dari pemikiran Seneca, filsuf Romawi itu. Yang menarik, sumber Anda ini nekenin gimana Seneca tuh nggak cuma teori. Dia benar-benar bikin stoicism jadi panduan hidup. Jadi kayak, program moral yang praktis gitu. Apalagi buat ngadepin kehilangan. Kehilangan ya? Ini kayaknya poin penting nih. Sumber kita bilang inti filsafat Seneca itu ya belajar nerima kematian dan kesulitan. Kedengarannya gimana ya? Berat juga ya. Emang filsafat bisa bantu kita nerima hal yang paling kita takutin gitu? Nah, disitulah sebetulnya kekuatan stoicism awal. Mereka ngajarin soal dikotomi kendali. Jadi, kita bedain mana yang bisa kita kontrol, kayak pikiran kita, penilaian kita, sama yang nggak bisa, ya kan? Kejadian luar, kehilangan. Seneca nyuruh kita fokus ke yang pertama. Tapi, amor fati ini, yang nanti dipopulerkan Nietzsche dan dibahas di esai Anda itu, ini lebih jauh lagi. Lebih jauh gimana maksudnya? Jadi bukan cuma sekedar ya udah terima aja gitu. Soalnya esai ini pakai kata mencintai, amor fati, mencintai takdir. Aduh, gimana caranya kita bisa sampai mencintai hal buruk yang nimpa kita? Kayaknya nggak mungkin gitu rasanya. Pertanyaan bagus. Dan esai Anda tuh menyoroti ini sebagai inti dari ketidakterhancuran tadi. Ini bukan cinta dalam arti kita nikmatin penderitaan ya, bukan. Lebih ke pengakuan yang, radikal gitu. Bahwa semua yang terjadi, entah kita anggap baik atau buruk awalnya, itu ya bagian utuh dari hidup kita. Nggak bisa dipisah. Mencintainya itu artinya ya menerima paket lengkapnya tanpa syarat. Nietzsche, kayak yang dikutip sumber Anda, malah bilang kita lihat kesulitan itu sampai kita bosen buat ngeluhinnya. Wah, jadi ini kayak mengubah cara pandang kita ke bahan baku hidup gitu ya. Bukan lagi milih-milih mana yang enak, mana yang enggak, tapi ya udah terima semua sebagai bagian resep utuh gitu. Quote-unquote, tak terhancurkan. Kekuatannya bukan dari kita menghindar pukulan, tapi dari kemampuan kita buat mengintegrasikan pukulan itu ke cerita hidup kita. Ngelihatnya bukan sebagai gangguan, tapi ya bagian penting dari cerita itu sendiri. Ini ngubah hubungan kita sama penderitaan. Dari korban jadi ya partisipan aktif dalam takdir kita sendiri. Ini nyambung dong ya ke gagasan nihil perditi, gak ada yang benar-benar hilang yang ada di subjudul esai itu. Awalnya saya kira ini tambahan aja, tapi kayaknya nyambung banget ya. Gimana konsep gak ada yang hilang ini bekerja bareng amor fati? Nyambung banget. Jadi gini, kalau Anda benar-benar merangkul semua takdir Anda, ya kan, amor fati itu tadi, maka konsep kehilangan itu sendiri jadi beda maknanya. Sesuatu yang hilang secara fisik atau situasi itu nggak hilang dari kenyataan hidup Anda. Pengalaman itu, pelajarannya, rasa sakitnya, itu semua jadi bagian permanen dari diri Anda. Jadi dalam perspektif ini sebetulnya nggak ada yang benar-benar hilang. Semuanya ngebentuk kita. Kesulitan atau kehilangan dilihat bukan sebagai pengurangan, tapi ya bagian dari proses. Oh, jadi kehilangan pun bisa jadi semacam aset ya dalam cerita hidup kita. Wah, ini perspektif yang beda banget. Esai ini intinya nawarin strategi mental yang fundamental banget ya buat ketahanan diri. Betul. Ini bukan soal optimisme buta ya, tapi lebih ke realisme radikal. Nerima aja kalau hidup itu ya ada suka, ada duka. Ada untung, ada rugi. Terus milih buat bilang iya ke semuanya. Esai Anda itu nggambarinnya sebagai kunci buat nggak cuma bertahan, tapi malah jadi lebih kuat karena tantangan itu. Kayak api, butuh rintangan biar makin besar nyalanya. Ini benar-benar pergeseran cara pandang ya. Jadi, intisarinya nih, amor fati seperti yang dijelasin sumber Anda, itu bukan pasrah yang lemah gitu ya, tapi lebih ke penerimaan yang aktif, yang penuh semangat terhadap semua yang dikasih kehidupan. Ngelihat kesulitan, bukan musuh, tapi guru, atau malah bahan bakar. Tepat sekali, ini tentang mengubah fokus kita. Dari berharap hidup gampang, jadi berharap kita cukup kuat buat ngadepin apa aja.
Dan gagasan nihil perditi itu nguatin ini. Ngingetin kita kalau tiap pengalaman, sesulit apapun, itu nambah kekayaan di jalinan hidup kita. Nggak pernah benar-benar hilang. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Esai ini kayaknya nantang kita ya. Bukan cuma pasrah sama nasib, tapi secara aktif merangkulnya. Melihatnya sebagai satu kesatuan utuh yang layak dicintai. Iya, ini jadi muncul pertanyaan penting kan? Jadinya, gimana kalau kesulitan berikutnya yang Anda hadapi, yang mungkin rasanya kayak kehilangan atau kemunduran, Anda coba lihat bukan sebagai sesuatu yang harus disesali, tapi sebagai bagian penting dari takdir yang perlu dirangkul biar Anda bisa tumbuh. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini jadi lebih personal. Coba Anda renungkan sebentar, ada nggak satu kesulitan sekarang dalam hidup Anda? Gimana kalau Anda coba, ya iseng-iseng aja, sebagai eksperimen pikiran gitu, terapin amor fati. Bukan sebagai kepasrahan, tapi strategi aktif. Gimana kalau Anda lihat tantangan itu, kayak kata sumber Anda tadi, bukan sebagai penghalang, tapi kesempatan buat menempa kekuatan. Dengan cara merangkulnya sebagai bagian tak terhindarkan, bahkan mungkin perlu dari takdir unik Anda. Kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau Anda coba lihat dari sudut pandang ini?